Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Feni Francisca Seranbria dengan NIM 200303082, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik, pada malam hari ini saya akan memprodikan tentang pembuatan ilmu sosial modern Emile Durkheim. Baik kakak, saya akan bertanya sedikit tentang Emile Durkheim. Pertama, menurut kakak, pemikiran dasar oleh Emile Durkheim itu apa saja ya? Menurut saya, pemahaman dasar Emile Durkheim itu seperti Emile Durkheim menyatakan faktor sosial adalah seluruh tanda bertindak, baku maupun tidak yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau bisa juga dikatakan bahwa faktor sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai seluruh masyarakat dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas. Nah, itu saya Oh, begitu jadinya. Terus nih, kakak bisa menyebutkan kepada saya 5 metode untuk mempelajari sosiologi menurut Emile Durkheim. Ya, ini menurut saya 5 metode itu, yang pertama ini sosiologi harus bersifat ilmiah. Itu seperti di mana fenomena-fenomena sosial harus dipelajari secara objektif dan menunjukkan sifat keusalitasnya, dan sosiologi juga harus menunjukkan karakteristik sendiri yang berbeda dengan ilmu lain. Yang kedua, pendapat subjektivisme sendiri. Yang kita tahu, sosiologi itu fokus pada hubungan sosial, bukan pada ekonomi, bukan pada politik, agama, atau maupun sosial. Melainkan dari sisi sosial, sosiologi berkaitan dengan banyak masalah di dunia. Sosiologi juga dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk ilmu sosial, meskipun sama-sama mengkaji masyarakat. Ada beberapa perbedaan sosiologi juga. Yang pertama, kedudukan sosiologi dan ekonomi. Ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara material. Terus yang kedua, sosiologi dan ilmu politik. Ilmu politik pada dasarnya mempelajari daya upaya untuk mempertahankan dan menggunakan kekuasaan. Terus metode yang ketiga, menjelaskan masalah sosial. Itu saya ambil permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang bisa membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Contohnya permasalahan sosial yang pertama, kenakalan remaja, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Baik. Jadi gitu ya kak. Terus apa saja 3 teori besar dari Emile Durkheim, Karl Marx, dan Weber? Itu menurut saya, ini 3 teori besar dari Emile Durkheim, Karl Marx, dan Weber itu seperti dalam mempelajari sosiologi akan ditemukan 3 pemikiran utama, yaitu di mana dari ketiga pemikiran utama memiliki masing-masing teori disebut grand disebut dengan grand teori pada masa awal perkembangan ilmu. Dalam teori ini, Durkheim melanjutkan pengkajian terkait konsep tatanan sosial dan melihat masyarakat dapat hidup secara harmonis melalui konsep tersebut. Teori fungsionalisme menjelaskan pendapat Durkheim yang dijelaskan melalui pendekatan sistem. Yang kedua, teori konflik dan alienasi, Karl Marx menjelaskan tentang bagaimana ini peran konflik dalam memicu terjadinya suatu perubahan. Yang ketiga, teori interaksionalisme simbolik. Itu menjelaskan bahwa individu bertindak
sesuai dengan interaksi mereka terhadap makna yang berbeda. Begitu Saka, menurut pemahaman saya. Oh, oke, baik. Begitu ya. Terima kasih untuk diskusinya Terima kasih juga hari Kak. ini. Terima kasih banyak. Baik Bapak, hanya ini saja yang dapat saya jelaskan sedikit tentang ini pembuatan ilmu sosial modern oleh Emil Durkheim. Sekian dan terima kasih.